Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam lagi, sampai ketemu. Karena saya ada janji, karena 1 bulan ini saya ada opname jalan. Jadi tadi untung kalau saya tunggu nanti menjadi masalah jamnya siang. Oke, kita lihat ini. Yang pertama, tabel dalam bentuk Excel ya. Nah, jadi kita tidak belajar Excel lagi, tapi tabel dalam bentuk Excel. Nah, ini yang pertama dulu. Saya akan jelaskan tabel dalam paling bentuk yang sederhana sehingga Anda nanti pas buat tugas tidak sulit. Oke, ada kelihatan tabel, contoh tabel mahasiswa? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kalau ada diperhatikan, ya. Nanti Anda memberi sebuah nama tabel itu sesuaikan dengan data yang ada, dalam artian seperti yang kuning ini. Ya. Jadi kita nanti mengambil nama tabel itu dasarnya dari yang kuning ini. Nah, karena Anda dekat dengan kampus, lalu situasi Anda sebagai mahasiswa, tentu kita sudah tahu uraian dari atribut atau field name, atau kalau dalam Excel, kolom-kolom ini. Ya, berarti ini kita harus paham setiap kolom ini. Nah, tentunya Anda akan mudah nanti memahaminya lagi. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu. Jadi pemberian nama tabel sesuaikan dengan yang kuning ya. Jadi nanti tabel itu dalam artian lain, dalam database itu kita bisa beri istilah file atau entity. Nah, jadi kalau dalam database nih, entity, mahasiswa. Saya singkat MHS. Oke, setiap entity akan punya atribut. Jadi yang kuning ini adalah atribut. Nah, ini nomor BP atribut, ini nama atribut, alamat atribut. Ini atribut ini dengan kata lain itu sama dengan kolom. Jadi saya buat persamaannya. Kolom. Nah, selain kolom, apa lagi istilahnya? Field name. Nah, field name. Jadi tolong dipahami. Ya. Nah, jadi yang kuning itu semuanya adalah kolom atribut atau field name. Oke, sudah dipahami? Lalu ada sebuah kolom yang akan saya warna merahi tulisannya dan saya bold, saya miringkan dan saya underline-kan. Nah, peran yang satu ini adalah PK atau primary key. Primary key. Nah, kenapa ini dibilang primary key? Karena nomor BP ini tidak akan pernah sama, tidak akan pernah bentrok ya. Ya, sama aja dengan Anda punya nomor HP berapa buah, 3 atau 4 atau berapa, tidak akan pernah bentrok. Kalaupun Anda tidak bentrok, dengan sesama teman juga tidak akan bentrok. Nah, tetapi kalau seandainya bentrok nomor HP itu, berarti otomatis si A yang kita panggil, berarti si A ada 2 jadinya. Nah, berarti sama dengan itu. Jadi istilahnya nomor BP ini sengaja saya boldkan, saya miringkan, saya underline-kan, dan setiap nomor BP, setiap primary key itu ditandai dengan garis bawah. Itu yang menunjukkan primary key. Nah, sementara atribut lainnya itu kalau kita jadikan primary key ini akan bentrok-bentrok. Nama pasti ada yang sama, alamat pasti ada yang sama, tempat lahir bisa yang sama, tanggal lahir bisa sama, dan lainnya. Oke, jadi yang unik adalah nomor BP. Makanya ini saya merahkan. Tolong diingat, sudah 3 istilah, tabel, file, entity, kemudian atribut sudah, atau kolom atau field name, kemudian primary key. Nah, berikut. Ini saya warnai dengan warna lain sehingga saya harap paham. Nah, ini saya silang-silang, tapi tidak semuanya ya. Nah, setiap yang saya warnai itu namanya adalah data value. Value. Nah, itu. Oke, jadi yang warna itu adalah data value. Ya, nah sekarang ini saya kopikan ke bawah satu. Nah, yang ini satu baris ini saya kopikan tadi istilahnya adalah record atau tuple atau istilah lainnya rows. Nah, tolong dipahami ini yang satu baris ini. Ya, karena saya kopikan ke bawah supaya Anda tidak ragu. Nah, jadi
Baris pertama ini juga record, baris kedua ini juga record, baris ketiga kosong tidak ada ya. Baris ketiga juga record. Nah, tetapi kalau nomor BP yang sama dia tidak akan mau nih nanti ditolak. Ya, tetapi karena saya mencontohkan istilah, makanya ini saya bilang record tuple. Ini pindah yang di atas ke bawah atau bisa juga seperti ini. Saya kopikan ke sini. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi 4 istilah yang harus Anda pahami ya. Nah, nanti saya harap Anda bisa memberi contoh yang lain. Jadi masing-masing Anda harus punya contoh nanti, contoh lain. Contoh lain ini saya minta, nah ini. Contoh lain misalnya KTP. Nah, sekarang Sylvia Intania, hadir nggak ini? Hadir, Pak. Kamu punya KTP nggak? Punya. Nah, apa yang identik untuk primary key di KTP itu? Nik, tempat Ya. tanggal lahir, Nah, alamat. satu yang unik itu hanya satu, NIK. Yang lain itu kemungkinan sama, NIK tidak akan sama. Oke, untuk kesemuanya harus dipahami. Sekarang contoh lain. Pasien. Raihan Putra. Hadir, Raihan? Raihan ada? Hilang. Ada, Pak. Apa contohnya primary key untuk pasien? Nama, Pak. Nama, Balanta, nama yang sama. Berarti Anda tidak paham itu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nomor pasien, Pak. Nomor pasien atau kode pasien. Nah, itu dia yang cocok. Jadi, itu kalau nama pasien dipanggil Raihan, tiba tigo ko, ambo Raihan lo, kan ribut jadinya kan. Nah, berarti kalau nomor pasien dipanggil tidak akan bentrok. Atau nomor antrian juga. Nah, kira-kira itu, tolong nanti Anda harus bisa membuat tugas tabel masing-masing. Ya, tidak boleh contoh dari saya lagi, ini cuma mahasiswa sudah, KTP sudah, pasien sudah, nggak boleh lagi. Yang lain nanti Anda cari masing-masingnya. Itu pemahaman yang pertama, saya lanjut. Dalam sebuah seperti ini, dalam tabel yang sudah saya kenalkan tadi, kita harus mengenal kamus data. Nah, lihat untuk kamus data seperti ini. Apa jabaran yang harus Anda pahami? Field name, nah, ini dipahami. Field name, ya. Terus apa lagi selain field name? Nah, lihat selain field name apa nih? Warna hijau enggak kelihatan ya. Oke, seperti ini. Field name, mana dasarnya field name tadi? Saya sudah bilang tadi kan sudah ada istilah nomor BP. Ini kita underline, pakai garis bawah, warna tulisan tidak saya kasih. Ini sebagai primary key, PK saya singkat description-nya, nanti kita combo-kan dan yang kita praktekkan di Microsoft Access nantinya. Nah, kemudian BP Anda berapa Haris? Sorry, di sini BP ya. 21, Pak. Enggak, berapa digit? Harusnya ini NIM. Berapa angka? Berapa digit? 10 apa 12? 21, 10, Pak. 10, Pak. Nah, berarti size-nya 10. Nah, itu. Data tipenya kita ambil teks. Dan ini nanti di praktek saya jelaskan lagi, praktek aksesnya. Oke, nama misalnya. Nama yang kita set adalah 30. Kalau ada yang kurang, enggak masalah. Kalau yang kelebihan berarti suku kata terakhir disingkat. Nah, itu keterangannya. Sama dengan alamat. Nah, khusus tempat lahir ini juga masih bisa kita set seperti itu. Tanggal lahir ini jenisnya date time nanti ini. Nah, date time. Itu bawaannya ya. Kemudian untuk jenis kelamin 1 digit nanti F atau M ya, teks juga. Agama teks juga. Prodi juga teks juga. Nah, nanti untuk prodi ini isinya Anda pemasaran ya. Pemasaran, sekretariat, kemudian akuntansi, KN. Nah, itu nanti bagi 4.
agama sudah alam. Jadi ini harus Anda jabarkan sehingga Anda mudah membuat ke dalam Microsoft Access. Oke, dalam Microsoft Access nanti ada yang harus kita buat langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, 1 sampai 6. Bagaimana buat tabel, buat form, query SQL view, kemudian report sesuai query, makro dan menu switchboard. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke. Jadi sudah 3 penjelasan saya, tabel, kamus data, dan langkah yang harus Anda kerjakan. Lalu nanti, nah ini tidak terlalu saya paksakan dan saya pertajam ya, karena ini gambar ERD. Dari gambar ERD kita bisa membuat tabel, atau dari tabel membuat ERD seperti ini. Nah, ini tadi atribut yang simbol atribut ini tadi, ini entity. Ya. Nah, oke. Itu keterangan saya. Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan yang lain? Cukup semuanya? Halo? Halo? Cukup, Ada, Pak. Pak. Oke, sekarang kalau sudah, perhatikan ya, saya akan punya demo hasil yang sudah saya buat. Nah, dilihat ini sebentar ya. Nah, diperhatikan. Ini bentuk tabel seperti ini. Nah, ini desain tabel yang tadi. Ini bentuk form. Nah, begitu tabel kita buka form, nggak mau dia. Jadi gimana Pak? Kita harus close ini. Nah, ini pekerjaan yang harus kita pahami. Nah, ini layar inputan. Ya. Kemudian bentuk query, jenis query. Nah, seperti ini. Kalau kita run kosong. Kemudian bentuk laporan ini masih kosong. Seperti ini. Oke, itu hasil yang akan Anda buat nantinya. Karena saya yakin Anda banyak yang belum pernah buat belajar akses ini. Nah, sekarang untuk menjalankannya, nanti terhubung dengan sebuah menu switchboard namanya. Tetapi sebelum menu switchboard kita jalankan, kita harus membuat makro-makronya seperti ini yang kuning ini. Lihat demo saya, lihat. Nah, sekarang kita mau input data bisa lewat tabel, seperti itu. Haris, BP kamu berapa Haris? 2100. 0051 Terus 20 39, Pak. 39. Saya singkat aja namanya. Haris, alamat Lubuk Sinjin, Alung. Lubuk Alung. Lubuk Alung, lahirnya di mana? Di Lubuk Alung, Pak. Lubuk Alung juga. Tanggal lahirnya ini aja ya biar cepat. Kemudian jenis kelamin L, agama Islam. Oke. Nah, itu contoh mengisi di tabel. Contoh lain pengisiannya di form seperti ini. Saya buka menu form. Nah, seperti itu. Ini sudah ada satu. Menambahnya lihat tanda simbol ini, new blank. Kemudian data yang berikut, Rika, BP-nya berapa Rika? 2100 berapa Rika? 2100 51 Terus 10 37. 37. Rika Rahim ya? Iya, Rika Rahim. Enggak, Pak. Rica Amelinda, Pak. Enggak, Pak, ada ganti. Di mana, Mai? Perawang, Pak. Hah? Perawang. Oh, Pekanbaru ya? Iya. Perawang. Sudah jalan tol situ sekarang? Masih jalan aspal tanah? Kalau ke Pekanbarunya udah ada jalan tolnya, Pak. Tapi kalau Perawangnya masih jalan tanah ya? Ya, masih. Saya pernah ke situ ya, tanah. Tempat lahir Perawang juga? Iya, Pak. Belum ada ke Padang ini? Masih di Perawang juga? Belum, Pak. Oke. Jenis kelamin, P, agama, saya ganti ya. Sementara, jangan cemas. Oke, itu cara pengisian data lewat form. Begitu sudah kita isi, kita lihat contoh query-nya. Query-nya ini sudah keluar juga ya, harusnya dari sini saya lihatkan. Query ini sudah. Kemudian laporan buka report. Nah, ini dia. Ini per jenis kelamin laporannya. Oke, nah itu yang sudah saya buat. Sekarang kita buat, ada tambahin nanti ada prodi. Sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan lihat demo saya sebagai berikut untuk pembuatan dari awal. Ya. Nah, sekarang ini saya close all. Nah, pertama, buka nanti Microsoft Access. Setelah dibuka, lalu karena saya baru, ini saya buat new. Ya, kalau Anda nanti begitu dibuka Microsoft Access, lalu new, kemudian blank database. Nah, lihat blank database. Blank database, ya. Nah, sudah itu lihat di kanannya, apa nama database-nya yang harus Anda buat. Nah, di sini. K11, sorry. Ya, K11. Lalu alamat penyimpanannya di mana? Cari di folder Anda masing-masing. Itu. Nah, karena Anda di P1, saya cari P1 dulu. Pertemuan 11. Oke. Nah, kita create. Dia sudah dibuat alamat penyimpanannya seperti itu, lalu kita create. Nah, tampilan sebagai berikut di layar sudah. Kemudian kita klik kanan, design view, klik kiri. Nah, nama tabel mahasiswa, saya singkat MHS, klik OK. Oke, kita lanjut sesuai dari kamus data yang saya jelaskan tadi, maka ini kita ketik name, enter, data tipe teks, berapa digit tadi? 10. Nah, itu. Nah, untuk memudahkan penampilan dan pencarian data, kita kasih aksesoris lookup. Ini tadi kan sudah ada di awal saya jelasin dari kamus data. Pilih combo box, kemudian di baris row source, pilih nama tabelnya mahasiswa. Selesai untuk satu atribut atau field name. Nah, ingat istilahnya tadi atribut atau field name. Lanjut yang kedua, nama teks 30. Nah, tidak ada tambahan lain, cukup itu. Alamat teks juga boleh 30 atau 25. Nah, oke. Kemudian tempat lahir. Nah, ini boleh 25 atau 30 lagi, karena kota ya. Kemudian tanggal lahir, saya singkat. Nah, ini jenisnya date time. Nah, ini yang date time. Oke. Kemudian kita pilih short date atau medium date. Nah, kemudian setelah itu di baris default value, tepatnya di sini, kita ketikkan date, buka kurung, tutup kurung tanpa spasi. Ini tujuannya untuk supaya settingan yang ada di komputer bisa online atau setara. Oke ya, kita tes penyimpanan, jika ada salah nanti tidak ragu kita lagi. Oke, nah, jadi hati-hati untuk sini ya. Kemudian jenis kelamin, teks. Nah, ini 1 digit, ingat. Kemudian combo box seperti ini. Pilih combo box sini. Kemudian baris kedua kita pilih lagi value list. Kemudian pada baris ketiga, lihat tanda titik 3 ini, kita klik. Isinya saya ganti F, laki-laki M dulu ya. M, F, C apa? Ada jenis kelamin C enggak? Nah, kalau enggak tahu gabungan antara F dan M. Ya. Oke. Saya lanjut. Agama. Nah, ini berapa digit teksnya? Boleh 25 atau 30. Sama dengan sek tadi, kita buat combo box. Value list. Kemudian, nah, isi lagi. Bagian agama itu apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain. Cukup itu aja. Oke. Nah, seperti itu. Satu lagi prodi. Prodi teks 25 aja kita buat. Sama dengan di atas tadi, combo box. Nah, jadi ada yang tanya, enggak, combo box itu apa? Untuk memudahkan kita memilih saja lagi, tidak mengetik. Nah, oke. Kemudian kita isi, karena Anda pemasaran, saya singkat PEM aja. Kemudian kesektariatan, kemudian akuntansi, kemudian KN. 4 aja, cukup. Nah, selesai. Ini simpan kembali kalau ragu, berarti sudah oke pembuatan tabel. Jadi ada berapa tahap tadi? 5 apa 6 ya? 6. Selesai baru tahap 1.
Step kedua, kita klik tabel ini, kita create split form. Nah, selesailah pembuatan form yang kedua atau layar inputan. Boleh dicari aksesorisnya di sini, mana yang Anda suka, tadi saya kecilkan ya. Nah, mana yang Anda yang suka nanti, pilih di sini, seperti itu kira-kira. Ini layar input data mahasiswa. Kita klik OK. Selesai ini yang kedua. Kita close ini, aman. Kemudian yang ketiga, buat query. Buat query itu berdasarkan tadi jenis kelamin. Sekarang kita buat per prodi misalnya. Create, query design. Nah, ini dipahami. Add, nah, close. Nah, lihat ya, apa yang di close-nya hati-hati. Nah, kita butuh data mahasiswa per prodi. Nah, double klik saja pindah ke sini. Atau klik kiri, tahan, lepas di sini. Atau Anda cari di sini. Apalagi sudah nama, alamat. Nah, tempat lahir, tanggal lahir, kita butuh prodi. Nah, seperti itu. Save. Nah, ini query apa namanya? Query 1 prodi. Nama itu bebas ya. Nah, oke, kita klik OK. Selesai. Kalau kita run apa isinya? Kosong, karena data belum kita input. Selesai tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, buat report. Create report wizard. Pastikan ini dalam pencarian query, karena ini tabel ya. Ini dia. Nah, ini pindahin semua. Klik next. Pilih prodi. Nah, jadi supaya dia terurut di atas prodinya, kita pilih prodi, levelnya seperti ini. Di tanda besar itu menandakan di sini. Next. Masih next. Ini bentuknya step atau outline, bagusnya gimana? Seperti ini. Ini Patriot vertikal, landscape mendatar, cukup Patriot aja. Next. Ini boleh Anda pilih sesuai selera Anda, mana maunya. Next. Kemudian ini rekap prodi. Nah, itu aja buat namanya. Finish. Oke, kosong karena data belum ada. Kalau mau mendesain lagi, klik kanan, layout view, pilih sesuai dengan keinginan Anda. Nah, belum ada data ya, nanti seperti ini. Oke, save dulu. Nah, kebetulan name-nya terlalu kecil ini. Nanti bisa di-set lagi. Oke, saya save. Nah, sudah selesai 4. Tahapan yang kelima, membuat makro. Perhatikan buat makro. Caranya gampang sekali, tidak ada rumus, belum ada rumus ya. Create. Ini makro. Makro lagi. Klik di sini. Jadi klik dulu kepala panah itu, tekan O. Ketemu open tabel, diklik. Dicari di sini tabel. Nah, nama tabelnya sudah ada mahasiswa. Simpan MT mahasiswa. Jadi M itu apa? Makro, T itu tabel, singkatannya seperti itu. Nama belakang bebas. Oke. Create apa lagi? Juga makro, makro, makro. Pilih lagi. Tekan O, open apa lagi? Form. Nah, ingat tuh kegiatan kita, tabel, form, query, report. Nah, kemudian pilih nama file yang sudah tersedia di sini, layar input data mahasiswa. Save kembali, kemudian M makro, F form, nah input data. Oke, nama itu bebas. Yang ketiga, create makro, makro, klik lagi di sini, tekan O, apa lagi? Query. Nah, cari nama query yang sudah tersedia. Query prodi 1. Oke, kita save. Nah, makro M Q prodi. Oke ya. Satu lagi, create makro, makro. Nah, tekan situ dulu, tekan O, open apa lagi yang belum? Open report. Nah, cari nama report name-nya sini. Sudah ada rekap prodi. Kita save. M makro R report prodi. Finish. Nah, selesai membuat makro. Tinggal membuat menu lagi. Bagaimana membuat menu? Kita lihat demo berikut. Ini kita close all atau seperti ini, close all. Nah, membuat menu berada di database tool. Database tool, klik.
Kemudian Switchboard Manager, pertanyaan yang muncul seperti ini, hati-hati. Jawabannya yes. Nah, muncul seperti ini, hati-hati. Kita lanjut langkahnya apa lagi? Klik Edit. Nah, muncul pula ini, hati-hati. Klik New. Nah, muncul seperti ini. Nah, pada teks ini apa yang kita buat? Ketik buka tabel mahasiswa, saya singkat. Komen apa? Cari di sini run makro. Makro apa? Cari di sini MT mahasiswa. Nah, ini bawaannya harus sama. Oke, lanjut. New lagi, hati-hati. Bukan new di sini ya, tapi new-nya di sini. Nah, sekarang apa lagi yang kita lihat kan? Display layar input data. Itu kalimatnya kita buat. Cari apa lagi? Run makro. Makro apa yang kita ambil? MF. Makanya cirinya harus ingat Anda. Oke. Lanjut. New lagi. Apa lagi yang kita lakukan? Nah, buat query. Do query prodi tadi ya. Nah, di sini run makro. Nah, makro apa lagi namanya yang ada? MQ prodi. Oke kan. Satu lagi, new. Nah, hati-hati. Nah, lihat rekap laporan. Nah, itu kalimatnya ya. Ini run makro. Makro apa yang kita cari? Ingat tadi simbolnya MR, makro report prodi. Oke, selesai semuanya. Untuk keluar dari menu ini harus kita buat aba-aba. Apa itu? New lagi, lalu exit lah selesai. But URI. URI double R ya, URI. Nah, ini apa lagi? Exit application. Apa lagi? Klik OK. Apa lagi? Close. Apa lagi? Close. Nah, sudah selesai sesuai yang saya demokan di awal tadi. Pekerjaan Anda apa lagi? Switchboard Manager diklik. Apa kerja kita yang pertama? Klik di sini. Nah, isi NIM yang pertama. Saya nggak tahu nih. Tadi sudah saya demokan. Putri Azza Isyafi. NIM-nya berapa Putri Azza Isyafi? Halo Putri. Ya Pak, NIM-nya 21. 005 Terus? 120 11. Gitu caranya ngisi di tabel ya. Tolong diingat tadi. Siapa namanya tadi? Putri Azza Pak. Alamat mana? Di Taman Lestari di Batam Pak. Wah, di Batam jauh-jauh ya. Iya. Di mana itu? Daerahnya Jodoh? Saya Jodoh? Di Batu Aji Pak. Batu Aji ya. Oke. Batu Aji udah dekat ke Batu Ampar ya? Ya, Lumayan tempat, jauh. ya, tempat lahir Batam. Uh-uh. Tanggal lahir itu aja. Jenis kelamin F, agama Islam. Ya Islam agamanya. Iya Pak. Nah, ini jenis aprodi pemasaran. Oke, contoh ya. Nah, kalau saya mau melanjutkan isi data di form bisa. Saya kembali ke sini, ambil display ini. Nah, ini sudah ada data satu nama si ini tadi. Data tadi. Nah, kemudian lanjutkan di sini loh, new blank. Nah, berisi data yang kedua. Nah, data yang kedua, Syakira di mana BP-nya Syakira? 20, 21. Syakira? 2100512447. 47. Syakira Nafila. Dah, itu aja lah. Alamat mana? Di teman-teman di Pekanbaru, Pak. Hmm? Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Daerah? Di Soekarno-Hatta, Pak. Dekat Timur Grosir. Soekarno-Hatta. Sukajadi enggak? Enggak.
Oke, tempat lahir Pekanbaru aja. Ya. Tanggal lahir boleh diganti, boleh enggak, tergantung Anda aja nanti mengisinya ya. Jenis kelamin saya ganti nih, sorry. Agama saya ganti, sorry. Prodi saya ganti, sorry. Nah, itu tes data. Oke, lanjut. Cukup 2 saja saya ngisi data, nanti Anda lanjutkan Sweetword, do query, sudah di query itu tidak terpisah dia. Di mana kita melihat terpisah di Sweetword. Lihat daripada rekap laporan. Nah, ini. Per prodi. Ya. Nah, kalau Anda mau memperjelas lagi, bisa aja desainnya kita mainkan. Nah, gimana caranya? Prodi ini kita merahkan. Ini kita kuningkan. Nah, seperti itu. Ya. Oke kan? Nah, selesai seperti ini. Kerja saya sebagai dosen malam ini sudah selesai. Lalu ada pertanyaan, Anda harus bisa membuat seperti itu dengan catatan, tidak boleh contoh saya, hanya Anda yang beri contoh lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bisa mengerjakan tugas untuk besok, malam ini boleh istirahat. Insyaallah, Pak. Coba buka kamera Anda, saya ingin nanya, kira-kira terbayang enggak tabel apa atau data apa yang mau dibuat? Saya kira tabel apa mau dibuat, saya kira di Pekanbaru orang tua kerja apa? Saya kira orang tuanya Pekanbaru kerja apa? Mute, masih mute. Wira swasta, Pak. Nah, wira swastanya di bidang apa? Kontraktor. Kontraktor, boleh dibuat tabel kontraktor atau tabel apa? Tabel produknya, saya nggak tahu cukup apa ya. Putri Aza, apa yang mungkin Anda gambarkan lagi? Buka kamera semuanya ya, hadir nggak ini semuanya nih? Putri Aza. Halo Putri, udah tidur? Putus sinyalnya. Nabila, kira-kira apa yang mau gambarkan Nabila? Tabel apa? Kalau untuk BPJS boleh, Pak? Boleh. Ya, pokoknya beda. BPJS nanti Anda bagi-bagi kategorinya ya. Kesehatan atau ketenagakerjaan? Kesehatan, Pak. Nah, nanti kesehatan itu dibagi itu kelas 1, kelas 2. Nah, itu dasarnya. Kalau kontraktor nanti apa yang dibagi itu, saya kira saya nggak begitu paham. Ada golongan A, B ya. A, B, C, saya lupa. Mungkin tanya ke orang tuanya, saya lupa itu. Atika, kamu tentang apa buat Tika? Tika Putri. Atika Putri Yanza, buat apa? Muhammad Raihan, tentang apa yang mau dibuat Muhammad Raihan? Apa, Pak? Tabel apa yang akan Anda buatkan nanti kira-kira? Belum terbayang? Belum terbayang, Pak. Orang tuanya kerja di mana? Itu aja ganti. Wanda, apa yang akan dibuat Di Wanda? inspektorat, Pak. Nah, berarti tabel apa yang ada di inspektorat itu? Banyak tabel-tabel tuh. Wanda, kira-kira apa Wanda? Iya, Pak. Tabel apa? Orang tua kerja di mana? Situ aja contohnya yang terdekat. Wirausaha di bidang apa? Pedagang, Pak. Nah, berarti buat nanti produknya apa atau barangnya yang dijual apa? Tabel Iya, Pak. barang. Ya. Putri Aza, orang tuanya kerja di mana? Jualan, Pak. Jualan apa? Tas, Ini keramik. bukan aksesoris mobil, Pak. Aksesoris mobil bagus itu. Kalau di Padang kan yang terkenal Yola aksesoris. Bisa saya order ya, sarung jok. Bisa, Mobil. Pak. Ayaza Batang Kape, Pak, namanya, bukan Yola. Batang Kape. Berarti orang Padang yang jual ke sana gitu.
Bukan. Nama tokonya. Iya, nama tokonya Betang Kape itu kan orang Padang biasanya. Memang orang Padang, Pak. Ayah sama ibu. Oh, ya berarti kan jelas itu. Tanya orderannya Bapak, Pak dosen saya nanya berapa 1Z untuk ampaza, nanya ya. Cover sarung joknya ya, tanya ya. Kalau murah saya beli, kalau mahal nggak jadi. Zikra Aulia Putra, apa yang mau dibuat Zikra? Belum kebayang, Pak. Ah, kerja orang gaek di mana? Jualan, Pak. Jualan apa? Jalan harian, Pak. Nah, berarti tabel sembako, Bu. Nanti ada kelompok misalnya ada bare Solo, bare Daguang-Daguang, bare angin-angin. Nah, paham enggak Ya. ada maksud saya? Ya, Pak. Nah, Adil? Aldi. Berapa Aldi? Ya, Pak. Tabel apa? Orang tua kerja di mana? Jadi gitu aja ya gampang. Guru, Pak. Nah, kalau guru jangan lagi speknya sama dengan yang saya jelaskan. Cari yang lain. Dari yang lain, Pak. Ya. Nabila apa Nabila? Gila apa, Pak? Nabila Fitri Nedria. Dari pekerjaan orang tua, Pak. Boleh apa? Apa? Kalau daftar nama ketua RW gitu bisa? Jangan daftar ketua RW. Berarti Anda buat pendataan ini. Data penduduk per RW atau RT atau per kelurahan. Nah, berarti itu. Bisa dipahami kalau membuat itu? Ya, Nabila? Bisa, Pak. Sadila, apa yang mau dibuat Sadila? Daftar pelanggan boleh, Pak? Pelanggan apa? Pelanggan banyak? Parfum. Hah? Parfum, Pak. Oh, boleh. Parfumnya nanti dibuat kategori ke parfumnya apa ya? Kan gitu nanti itu. Arif Wirayuda apa kira-kira? Belum terbayang lagi, Pak. Nah, jangan dibayang-bayang mana lah mau warna. Rehan? Belum terbayang lah. Yang lagi in sekarang kan banyak kopi ya tuh. Lihat tahu enggak? Sering ngopi enggak? Rehan? Siap, Pak. Pak. Iya, Rehan Putra Safiro. Oh, nah terangnya Pak. Apa tadi, Pak? Kamu sering ngopi enggak? Iya, Pak. Nah, buat tabel kopi kan banyak jenis-jenis kopi itu. Aldi, apa Aldi? Belum terbayang, Pak. Nah, jangan bayang-bayang aja lah. Devekia apa? Devakia. Apa kira-kira? Jenis. Lamona Vikia. Fioni, apa kira-kira? Apa, Pak? Nomor agen. Nomor agen enggak masuk. Kamu tinggal di mana nih? Di Pekumbu, Pak. Nah, ada perkumpulan terkenal. Aku agen gue. Kayak misalnya agen-agen BRI, BNI 46, kayak gitu, Pak. Kalau saya cenderungnya bukan itu. Produk bank itu kan banyak. Misalnya kalau di BRI, Simpedes, Simpeda, jadi tabung apa nasabah BRI. Nah, gitu. Ya, Pak. Orang tua kerja di mana? Di Bank BNI, Pak. Nah, Bu, tahu produk tuh BNI itu. Ada apa ya? Simponi, ada apa? Saya lupa kalau Tabunganku, Pak. Tabunganku, Nah, Lapus ya. Muda. Nah, ya itu. Pokoknya itu. Ya. Rehan, Ya, Pak. BNI mana nih? BNI mana? BNI Pekumbu, Pak. Pekumbu. Ya. Rehan, apa kira-kira Rehan? Tahu, Pak. Apa yang mau Anda sajikan tabel database-nya? Tapi saran Bapak tadi nama-nama kopi, Pak. Nah, jangan sampai bentrok aja kawan ya. Nggak boleh bentrok ya kawannya. Oke, Pak. Jadi sebanyak
berapa Anda satu kelas, tidak ada yang sama, harus beda. Nah, saya tidak akan menanya semuanya, cukup itu aja sebagai evaluasinya supaya Anda paham. Anda kerjakan boleh malam ini, boleh besok, tapi pengirimannya tetap besok. Di jadwal kuliah lewat WAG. Malam ini jangan lupa isi absen Bitly, besok isi absen di e-learning. Ada ngerti? Baik, Pak. Baik, kalau Allah, saya stop ini, saya kirim link YouTube-nya. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Terima kasih Terima kasih, Pak. semuanya.